Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Siregar, NIM 22005037. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan belajar. Pengertiannya yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencakup suatu hasil atau tujuan yang lebih baik. Belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas, dan lain-lain. Kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi, pengertian identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga atau informal, sekolah atau formal, maupun masyarakat atau non-formal. Pada tahap pengidentifikasian kebutuhan belajar ini, sebaiknya guru melibatkan peserta didik untuk mengenali atau menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar. Sumber-sumber yang tersedia dalam hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan. Identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang ketiga yaitu peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebutuhan belajar itu beragam hingga setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dalam suatu kelompok yang memiliki 10 orang anggota, mungkin akan terdapat lebih dari 10 macam kebutuhan belajar setiap anggotanya. Kebutuhan yang dirasakan oleh seorang pun mungkin akan berbeda apabila ruang dan waktu pun berbeda. Kebutuhan belajar yang dirasakan oleh seseorang yang berada di daerah pedesaan mungkin akan berada dengan kebutuhan belajar yang dirasakan oleh orang yang tinggal di kota. Kebutuhan belajar yang dirasakan tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan belajar yang akan dirasakan tahun ini. Apabila suatu kebutuhan belajar telah terpenuhi, akan muncul kebutuhan belajar lainnya yang harus dipenuhi melalui kegiatan belajar. Kebutuhan belajar perlu diidentifikasi melalui pendekatan perorangan. Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang cocok sehingga dapat mengungkap informasi yang dinyatakan oleh setiap individu yang merasakan kebutuhan belajar. Instrumen itu antara lain adalah wawancara, angket, dan kartu atau dokumen. Kebutuhan belajar yang dirasakan sama oleh individu dalam suatu kelompok tersebut disebut kebutuhan belajar kelompok. Kebutuhan belajar kelompok ini pada umumnya dapat dipenuhi melalui kegiatan belajar bersama atau kegiatan belajar kelompok. Wadah kegiatan belajar bersama dalam suatu kelompok itu disebut kelompok belajar. Kelompok belajar bertujuan untuk terjadinya proses belajar yang didasarkan atas kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan kata lain, hasil identifikasi kebutuhan bahan ajar. Kelompok belajar bertujuan untuk terjadinya proses belajar yang didasarkan atas kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa hasil identifikasi kebutuhan bahan belajar itu dijadikan bahan masukan dan
penyusunan kurikulum atau program belajar. Kurikulum ini dapat meliputi antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dipelajari dalam kelompok belajar. Kebutuhan belajar dapat disusun dalam berbagai golongan. Beberapa pakar pendidikan dan penelitian kebutuhan belajar yang dikemukakan di bawah ini oleh Johnston dan Rivera 1965 dalam buku Volunteers of Learning, yakni yang pertama yaitu kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, yang meliputi peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional, pengetahuan dan keterampilan manajemen perkantoran, keterampilan dalam menggunakan alat kerja, keterampilan untuk membuat dan memelihara alat perlengkapan kerja, keterampilan untuk membantu dan melayani orang lain, staf dan pekerja. Yang kedua yaitu kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan rekreasi, di mana dia mencakup keterampilan berolahraga, keterampilan membuat dekorasi, keterampilan tari-menari, keterampilan permainan, keterampilan menggunakan alat musik, keterampilan melukis dan memahat, keterampilan rekreasi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan belajar yang berkaitan dengan keagamaan. Peningkatan pengetahuan tentang agama yang dianut dan cara pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran dan sikap beragama. Pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara untuk mempelajari dan menyiarkan agama. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan belajar yang berhubungan dengan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan bahasa asing, pengetahuan dan keterampilan tentang kesusastraan, pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, pengetahuan dan keterampilan penggunaan matematika dan statistika, pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan alamiah, pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu sosial. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan kerumah tanggaan itu poin kelima, yang mencakup keterampilan tata busana, keterampilan tata boga, keterampilan meningkatkan dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu model pengukuran kebutuhan belajar. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau guru dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Terdapat 3 model pengukuran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu model induktif, model deduktif, model klasik atau Kaufman 1972.